Perkenalkan, nama saya Astiani Gela dengan NIM 204111062. Perkenalkan, nama saya Dani Putri Sarela Biki dengan NIM 204111059 dari kelas Farmasi B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang obat hidroklorotiasid. Yang pertama, apa itu hidroklorotiasid? Hidroklorotiasid adalah diuretik tiasid yang paling sering diresepkan, diindikasikan untuk mengobati edema dan hipertensi. Penggunaan hidroklorotiasid adalah umum, tetapi menurun karena menghambat enzim pengubah angiotensin. Banyak produk kombinasi tersedia yang mengandung hidroklorotiasid dan penghambat enzim pengubah angiotensin atau menghambat reseptor angiotensin 2. Selanjutnya, indikasi hidroklorotiasid. Hidroklorotiasid diindikasikan sendiri atau dalam kombinasi untuk pengelolaan edema yang berhubungan dengan gagal jantung kongestif, sirosis hati, sindrom nefrotik, glomerulonefritis akut, gagal ginjal kronis, dan terapi kortikosteroid dan estrogen. Hidroklorotiasid juga diindikasikan sendiri atau dalam kombinasi untuk pengelolaan hipertensi. Selanjutnya, mekanisme kerja hidroklorotiasid. Hidroklorotiasid diangkut dari sirkulasi ke dalam sel epitel tubulus distal oleh pengangkut anion organik OAT1, OAT3, dan OAT4. Dari sel-sel ini, hidroklorotiasid diangkut ke lumen tubulus oleh protein 4 terkait resistensi multiobat atau MRP4. Biasanya natrium direabsorpsi ke dalam sel epitel tubulus contortus distal dan dipompa ke interstitium basolateral oleh natrium kalium ATPase, menciptakan gradien konsentrasi antara sel epitel dan tubulus contortus distal yang mendorong reabsorpsi air. Hidroklorotiasid bekerja pada daerah proksimal tubulus distal, menghambat reabsorpsi oleh symporter natrium klorida, juga dikenal sebagai solut carrier family 12 member 3 atau SLC12A3. Penghambatan SLC12A3 mengurangi besarnya gradien konsentrasi antara sel epitel dan tubulus contortus distal, mengurangi reabsorpsi air. Selanjutnya, dosis hidroklorotiasid. Untuk edema, dosis awal 12,5-25 mg sehari. Untuk penunjang, jika mungkin dikurangi, edema kuat pada pasien yang tidak mampu untuk mentoleransi diuretika berat, awalnya 75 mg sehari. Sedangkan untuk hipertensi, dosis awal 12,5 mg sehari, jika perlu ditingkatkan sampai 25 mg sehari. Dan juga pada pasien tertentu, terutama usia lanjut, dosis awal 12,5 mg sehari. Selanjutnya adalah adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama, adsorpsi. Obat hidroklorotiasid dapat diserap atau diabsorpsi dengan baik melalui traktus gastrointestinal. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Obat hidroklorotiasid ini akan terikat di dalam protein sebesar 40-68% di dalam plasma. Kemudian yang ketiga adalah metabolisme. Obat hidroklorotiasid ini umumnya dapat dimetabolisme di dalam hati. Selanjutnya yang keempat, ekskresi. Obat hidroklorotiasid ini akan diekskresikan melalui urin sebanyak 61% dalam 24 jam. Selanjutnya adalah efek samping obat. Efek samping obat dari hidroklorotiasid berupa anoreksia, penurunan nafsu makan, iritasi lambung, diare, konstipasi, pankreatitis, gangguan penglihatan sementara, leukopenia, trombositopenia, anemia plastik, dan anemia hemolitik. Selanjutnya ada toksisitas dari hidroklorotiasid yang dapat berupa pasien overdosis dapat mengalami hipokalemia, hipokloremia, dan hiponatremia. Kemudian untuk
Cara mengatasi dari efek samping ini adalah dapat dilakukannya rawat pasien dengan pengobatan simptomatik dan suportif termasuk cairan dan elektrolit. Vasopresor dapat diberikan untuk mengobati hipotensi dan oksigen juga dapat diberikan untuk gangguan pada pernapasan. Sekian dan terima kasih.